السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para wali santri yang juga yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa membuat pertemuan kembali setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun kita tidak bertemu kayak seperti ini. Tetapi hakikat pertemuan itu adalah pertemuan nanti di telaga Kausarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah pertemuan hakikat. Umat baginda Nabi akan berkumpul di sana, di telaga beliau. Beliau telah mengatakan dulu, ana faradukum alal haud. Aku berangkat dulu untuk menyiapkan telagaku menyambut kedatangan kalian semuanya. Dikatakan bahwa telaga baginda Nabi itu begitu besar, dimulai dari sana Syam sampai ke Son'a katanya, atau dari pokoknya begitu besar. Dan juga gelas-gelas yang disiapkan untuk minum umat baginda Nabi ini dikatakan gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang yang di langit. Nanti akan ada rombongan-rombongan yang sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongannya para raja-raja yang adil dan bijaksana. Mereka datang sowan baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka disambut dengan sukacita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengemban tugas untuk merawat umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga syariat baginda Nabi dengan baik. Kemudian datang rombongan-rombongan lagi, yaitu rombongan-rombongan para ulama yang mereka ini telah mengemban amanah menjaga ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi rombongan para santri, datang kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi pedagang-pedagang yang jujur, juga datang lagi semua umat baginda Nabi berbondong-bondong datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam profesi, mereka berbondong-bondong. Tapi ada satu rombongan yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Belum sempat mendekat baginda Nabi,
Maka rombongan ini langsung dihalang-halangi oleh para malaikat. Areng ndi kowe? Ajeng sowan, ka oleh. Tidak boleh. Dihalang-halangi, disingkirkan dari majelis sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi mengatakan, loh kenapa itu kok dihalang-halangi? Itu adalah umatku, itu adalah saudara-saudaraku, itu adalah teman-temanku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat mengatakan, engkau tidak tahu setelah engkau tinggal mereka ini telah ghayyaru wa baddalu, telah mengganti agama ini, merubah agama. Mereka tidak diizini sowan kepada baginda Nabi. Siapa mereka ini? Ada banyak pendapat kalangan para ulama. Sebagian yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah murtad. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang dulunya ketika di dunia suka berbuat dosa-dosa besar. Tidak diizini sowan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti pengen bisa sowan dan bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti persoalan agung ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sowan itu artinya menghadap, ya. Ini banyak anak-anak ini yang sowan itu nggak ngerti. Datang-datang, Pak, mau apa? Mau sowan? Ya, silahkan. Mau apa? Mau sowan. Sowan itu apa sih karepnya? Sowan. Lah ya silahkan. Mau apa? Mau sowan, Pak. Astagfirullah. Sowan itu artinya sudah menghadap, itu namanya sowan. Nanti kalau sudah menghadap, tanya mau apa? Jangan bilang mau sowan lagi. Sudah menghadap mau sowan. Apalagi saya sowan nama. Sowan nama itu apa artinya itu? Saya menghadap nama. Ya, hadapilah sendiri namamu, katakan. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa ya nggak usah ngomong Jawa lah. Kalau pengen belajar bahasa Jawa itu harus betul-betul yang benar itu. Ya. Nah, kalau kita pengen bisa sowan menghadap baginda Nabi Muhammad SAW, maka mulai di dunia ini kita persiapkan diri kita. Mereka yang mempunyai hati-hati yang bersih, mereka yang mempunyai amalan-amalan yang hebat, itulah yang mereka didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi pernah mengatakan di antara amalan-amalan yang mendekatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ana wa kafirul yatim kahatain. Saya dan kafirul yatim, orang yang memelihara, merawat anak yatim adalah seperti ini, katanya. Gandeng, bareng, berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak amalan-amalan yang menjadikan kita ini bisa bersama baginda Nabi nanti di sana. Sunnah-sunnah baginda Nabi itu kamu amalkan, yang kecil ataupun yang besar. Kalau amalan kita ini sama dengan amalan baginda Nabi, maka juga akan kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di sana. Semua itu hanya tinggal kita sendiri, dan itu hanya bisa dibuat ketika di dunia. Itulah untungnya kehidupan di dunia. Sebaliknya kalau nanti kita sudah sampai di akhirat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amal seperti apapun di sana tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingat satu hadis baginda Nabi yang mengatakan bahwa perbanyaklah kenalan dengan orang-orang Islam. Kita berkumpul di sini
berkenalan di sini berbareng-bareng untuk membicarakan urusan agama dan untuk menyemangati amal agama. Dengan begini kita juga bisa mengharapkan nanti di akhirat pun juga kita bisa berkumpul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kumpulan-kumpulan ini akan ada manfaatnya kalau kumpulan-kumpulan ini selalu disebutkan di dalam kumpulan ini, yaitu zikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan-kumpulan seperti apapun dan sebesar apapun, kalau tidak untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kumpulan-kumpulan ini bukan hanya tidak ada manfaatnya, tapi kadang-kadang malah banyak hisabnya. Tapi kumpulan-kumpulan yang dimaksud dengan kumpulan ini supaya mendekatkan diri kepada Allah, itulah kumpulan-kumpulan yang nantinya itu akan ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk semua umat Islam. Contohnya yaitu kumpulan yang dibuat oleh agama, yaitu kumpulan pada hari Jumat. Di kumpulan itu juga ada dalam syariat itu. Setiap hari Jumat kita membuat kumpulan, yaitu kumpulan yang membicarakan urusan agama. Nanti waktu Aid kita membuat kumpulan yang membicarakan urusan agama untuk taqarrub kepada Allah. Ada lagi kumpulan-kumpulan yang selain itu, yaitu seperti kumpulan untuk walimatul ursh, yaitu untuk nikahan. Itu juga kumpulan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang itu diundang untuk mendatangi walimah, maka kalau tidak ada udzur syar'i, maka dia tidak boleh menolaknya, harus datang. Kumpulan untuk walimah. Jadi kumpul ini ada baiknya. Ada kumpul ini bisa mendatangkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kumpulnya orang soleh dan solihah. Maka akan muncul dari situ wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Siap. Tapi kumpul kok itu tidak ingat kepada Allah, maka akhirnya keluar dari kumpulan itu yaitu anak-anak yang nakal. Makanya urusan kumpul ini mesti harus ingat kepada Allah. Makanya orang kalau mau kumpul harus doa. Doanya Allahumma jannibna minasyaitan, jannibis syaitana fima razaqtana. Nah, akhirnya anaknya jadi anak-anak yang soleh. Paham ya? Nah, nanti kalau kumpul-kumpul doanya jannibna minasyaitan, jannibis syaitana fima razaqtana. Itu udah ada mudzakarah khusus tuh, biar nggak ada setan di sini. Nah, di sini di rumah baca aja nggak apa-apa, amalkan sunnah, itu akan mendatangkan banyak pahala. Ada seorang, yaitu seorang ulama yang dia ini terkenal dengan tamasuknya bisunnah. Masya Allah, betul-betul menjaga sunnah, mulai dari pakaian, mulai dari penampilan, mulai potong kuku, semua diamalkan. Mulai potong kuku perkara yang kecil, bersiwak, berpakaian, cara jalan, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat itu semua itu amalkan. Maka dia ini akhirnya apa? Menjadi wong sing mandi, orang yang makbul semua doa-doanya.
Dan kalau berdoa itu nggak peduli, doanya pokoknya doa sunnah. Jadi kalau habis adzan, Pak saya minta air Pak ini apa itu, istri saya mau melahirkan. Ya doa, kita doa. Nah, doanya apa? Doa habis adzan. Doanya habis adzan. Allahumma hadi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina langsung melahirkan. Langsung melahirkan. Saking tamasuknya di sunnah. Saking tamasuknya di sunnah. Kalau dia itu mau makan, kok ada orang minta doa, doanya apa? Ya doa mau makan itu. Ya doa mau makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalahu akhirahu. Langsung sembuh. Orang minta doa. Kalau orangnya sudah tamasuk di sunnah, amal apa aja itu udah dimandi. Udah, doanya apa? Ya itu amalan sunnahnya itu. Amalan sunnahnya itu. Masya Allah. Maka ada seorang ulama, dia itu saking tamasuknya di sunnah, yaitu tadi urusan kumpul tadi, betul-betul dengan sunnah kumpulnya. Maka selesai kumpul didatangi Nabi Khadir. Didatangi Nabi Khadir. Nabi Khadir datang. Begitu datang, jangan kesini dulu loh. Kenapa? Ini aku masih junub, jangan sini. Karena apa? Karena dengan sunnah sampai Nabi Khadir pun datang. Ada sunnah itu dijaga, betul-betul dijaga. Saya nggak pernah melihat sorban-sorban seperti ini hanya ketika waktu ini saja. Gak ikhlas. Enggak ya. Memang belum ikhlas Pak. Ini baru latihan ikhlas. Oh iya. Tuh. Ini baru latihan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba kalau sorbanmu itu kamu pakai, tidak pernah kamu lepas selama 50 tahun. Nah, itu loh. Itu orang yang pingsan aja kamu lepaskan, taruh di mulut, di hidung dia. Bangun seketika. Insya Allah. Masya Allah. Itu kekuatan sunnah itu luar biasa. Terserah itu kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan. Kalau orang yang nggak pakai percaya ya nggak tahu. Nah, kalau yang percaya, oh begitu ya Pak. Oh iya, Masya Allah. Nah, coba. Jadi apa-apa itu masalah kita ini, amal agama ini nggak tenanan begitu loh. Amal agama nggak tenanan, bersiwak nggak tenanan, berwudu nggak betul-betul tenanan. Kita wudu gitu saja, padahal wudu itu ibadah. Coba wudu itu dengan sungguh-sungguh menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul kayak menghadap Allah betul. Dengan ihsan. Nah, mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Coba wudu saja kamu amalkan seperti itu. Maka ada seorang ulama, dia ini bermasalah dengan suatu raja, mau ditangkap sama raja, marah raja ini sama si ulama ini. Maka ulama ini begitu dikasih tahu ini ada raja fulan mau menangkap tuan, bagaimana? Siapkan air wudhu. Jawabnya apa? Siapkan air wudhu. Siapkan air wudhu. Langsung wudhu, betul-betul menghadap kepada Allah. Baru saja wudhu, bersiwak, semua sunnah-sunnahnya diamalkan. Maka hadirin, raja yang datang mau menangkap itu berubah pikiran seketika. Dirubah otaknya, pikirannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi menangkap ulama ini,
malah datang-datang membawa hadiah yang gak karu-karuan banyaknya. Lah kok berubah itu kenapa ini? Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala hakikat. Kalau kita punya hubungan dengan Allah yang baik, maka hati manusia akan dirubah oleh Allah jadi baik juga. Jaga sunnah. Jaga sunnah. Insyaallah ya. Nah, di mana saja jaga sunnah. Itulah maksudnya orang itu belajar. Kita belajar bertahun-tahun. Itu bukan maksudnya supaya mendapatkan ijazah Dauratul Hadis. Ada orang ditanya, kamu sudah bisa apa selama ngaji ini? Saya sudah tamat Pak, Dauratul Hadis. Setiap hari sholat sunnahnya berapa kali Tuan? Sunnah itu kalau diamalkan itu dapat pahala. Kalau nggak diamalkan nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa betul. Saya belajar begitu. Oh begitu. Ya udah. Nah, setiap hari baca sholawatmu berapa ribu? Nggak ada perintah langsung seperti itu, nggak ada. Saya juga ketika sholat itu juga sudah baca sholawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waktu tasyahud itu. Ya. Orang seperti ini bukan tamatan daurah hakikatnya ya, seperti itu. Orang itu namanya tamat itu kalau sudah mempraktekkan semua ilmu yang dia pelajari dari kelas 1 sampai daurah, itu namanya dia itu orang daurah. Ahlul hadis, Dauratul Hadis. Tetapi kalau dapat ijazah Dauratul Hadis, zikirnya bagaimana? Nol putul. Salat sunnah nol putul. Dakwah nol putul. Jamaah nol putul. Karena yang dipelajari apa? Justru ketika dia belajar agama, itu jamaah itu bukan fardu ain katanya. Kifayah, sudah banyak yang jamaah, saya nggak usah jamaah. Katanya seperti itu. Ada yang berkata seperti itu katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini, inilah namanya itu ilmu tetapi malah menghancurkan yang punya ilmu itu sendiri. Dulu ketika kelas 1 istiqomah shaf awal, begitu sudah kelas daurah sudah di belakang. Kenapa? Saya sudah paham agama. Apa yang kamu pahami? Ternyata shaf awal itu tidak wajib. Shaf awal tidak wajib. Oh, udah paham? Paham, mantap Pak saya itu. Astagfirullah. Sekarang pahami juga. Kamu pahami itu di kitab fikih itu. Nikah itu wajib, mubah atau sunnah? Ayo. Mubah Pak. Lah kenapa kamu lakoni? Nggak usah nikah, mubah saja loh. Yang sunnah saja kamu tinggalkan, bagaimana yang mubah tidak kamu tinggalkan? Allah. Ayo, coba. Kalau enak, wajib Pak. Saya ini sudah wajib Pak. Saya ini wajib Pak, ini wajib loh. Kalau itu urusan syahwat, Pak, wajib kabeh. Tapi kalau urusan capek-capek amal agama, ya itu katanya wong itu hanya sunnah, wong itu hanya sunnah. Hadirin, kalau kita ini mau memahami sunnah, itu agama jangan seperti itu. Itu pemahaman seperti itu, pemahamannya wong tak bener. Kalau kita ini pengen memahami agama, caranya begini loh. Ini ada seorang membawa satu truk, yaitu satu truk berisi duit penuh, mau dibagi-bagi. Setiap orang satu kotak sebesar itu, salon itu, nggak tahu isinya, pokoknya dimasukkan situ,
Penuh satu kota itu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Maka apa itu yang tamatan daurah tadi? Alah, untuk apa itu? Itu hanya mubah saja. Saya nggak pengen. Yang anak kelas 1, woi mau anak kecil. Siapa mau? Mau anak kecil di situ. Ya, langsung mau. Anak kecil itu membawa kotak-kotak uang yang ternyata isinya itu bertriliun-triliun duit di situ itu. Maka orang daurah yang katakan halah hanya sunnah saja. Itu ndomblong loh. Mendadak dia akan merasa rugi yang luar biasa. Begitu tahu ternyata isinya itu adalah duit yang banyak. Itulah kalau kita itu kelewatan satu sunnah. Sebetulnya begitu. Kita telah kelewatan begitu harta yang banyak, harta yang betul berharga. Surga itu, subhanallah, begitu saja. Itu lebih baik daripada seluruh kerajaannya Nabi Sulaiman loh. Itu nilainya surga. Itulah permasalahannya. Kalau orang itu salah fikir, ya toh, akhirnya salah paham. Begitu salah paham, salah praktek memahami. Maka di sini ada ilmu, ada orang yang soleh. Kalau orang soleh dapat ilmu sedikit saja, maka dia itu langsung mengamalkannya. Orang soleh itu. Kalau orang itu nggak soleh, ya, nggak takwa, dapat ilmu yang besar banyak, ya, profesor, doktor, das petak, sama-sama. Itu pun dia itu tidak akan bermanfaat ilmu, justru ilmunya akan merugikan dia nanti di akhirat. Nah, gitu. Iya. Ada seorang, saya gambarkan ya. Anak baru masuk pondok. Kemudian dikasih tahu sama gurunya, ini kitab Amsalul Tasrif, hafalkan. Ini kitab Matan Sanusi, hafalkan. Ini kitab Matan Takrib, hafalkan. Ini dihafalkan semua Ustaz. Iya, hafalkan. Awas enggak hafal. Dia takut. Hafalkan, masya Allah, enggak karuan, sampai hampir pecah kepala itu. Panas digerojok air. Kalau sudah panas gerojok air, hafalan lagi, panas gerojok air. Tahu-tahu dia itu jadi orang alim. Nah, karena dia ada isti'dad. Dia ada isti'dad. Kasih sedikit, tidak banyak ilmunya, hafal tasrifan, hafal takrib, hafal semua itu. Dihafal semua kitab-kitab kelas 2, kelas 1 dan 2, tapi hafal semua, faham semuanya. Hafal semuanya dan faham semuanya, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Praktekkan dalam kehidupan. Ini namanya wong soleh. Tapi ada orang yang dia ini dikasih tahu hafalkan. Zaman sekarang nggak musim, yang penting itu pemahaman, Pak. Yang penting itu pemahaman, difahami dulu. Itu zaman dulu orang menghafal itu. Ya dia nggak mau menghafal, nggak mau menghafal, tidak dipraktekkan. Yang penting itu orang tampak, orang itu bisa ngomong begitu loh, bisa ngomong sana, ngomong sini gitu. Kalau hanya praktek begitu itu nggak bisa ngomong, itu apa gunanya? Di kampung itu yang penting orang ngomong, bukan orang praktek. Kalau orang ngomong itu bolonya banyak. Kalau orang praktek itu sendirian, di masjid sendirian, sholat sunnah sendirian. Itu nggak penting. Yang penting itu pintar ngomong. Pemahaman seperti itu. Apa yang terjadi orang ini? Begitu dia ini sudah sampai daurah pun tetap jadi goblok. Tidak punya ilmu, tidak punya agama, nol pudul. Sebaliknya, ini anak hanya 2 tahun saja dipraktekkan seluruh agama, ini sudah jadi wali dan orang yang muqarrab kepada Allah. Ini bedanya orang soleh kalau orang tidak soleh.
Makanya Bani Israel, ini ulama-ulamanya Bani Israel sendiri itu, mereka ini orang-orang yang alim, banyak ilmunya, tetapi ilmu